Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Di video pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai komputer, sistem operasi, jaringan, dan telekomunikasi. Nah, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika dirasa video ini bermanfaat. Oke? Terima kasih. Pengertian komputer dan komponen penyusunnya. Ada banyak beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian daripada komputer, dan bisa kami simpulkan bahwa komputer merupakan peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Komponen penyusun komputer yaitu merupakan suatu perangkat atau bagian-bagian yang bertugas menyusun serta mendukung kinerja komputer dalam menjalankan perintah yang diberikan oleh user atau pengguna. Yang pertama, komponen perangkat keras atau hardware, yaitu komponen komputer yang secara langsung dapat disentuh dan dilihat. Berdasarkan fungsinya, komponen perangkat keras dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada input device, yaitu mouse, keyboard, scanner. Yang kedua ada processing device. Yang termasuk ke dalam processing device adalah motherboard, prosesor, dan power supply. Yang ketiga ada storage device, contohnya RAM dan hard disk. Yang terakhir yaitu ada output device, yang termasuk dalam output device contohnya ada monitor, speaker, dan printer. Penyusun komputer yang kedua ada software, yaitu komponen perangkat lunak yang merupakan komponen komputer yang bisa dilihat oleh mata dan dapat digunakan tetapi tidak bisa disentuh secara langsung. Yang termasuk kepada software yaitu ada OS atau operating system yang berfungsi untuk mengelola hardware maupun software yang ada pada suatu komputer, dan merupakan software yang pertama yang harus diinstal pada sebuah komputer. OS akan menjadi perantara antara aplikasi dengan hardware. Yang kedua ada program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak komputer yang diciptakan untuk melakukan tugas tertentu. Kemudian terbagi menjadi beberapa macam tergantung fungsinya, yaitu aplikasi pengolah kata, contohnya Microsoft Word. Yang kedua, aplikasi pengolah angka, contohnya Microsoft Excel. Yang selanjutnya, aplikasi pengolah presentasi, contohnya Microsoft PowerPoint. Komponen penyusun komputer yang ketiga ada brainware, yaitu orang yang menggunakan sebuah perangkat komputer. Contoh dari pengguna komputer atau brainware ini adalah programmer, operator, administrator. Jenis sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Jenis sistem operasi yang pertama ada sistem operasi DOS. DOS yang juga merupakan singkatan dari Disk Operating System adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan. Yang kedua ada sistem operasi Windows. Windows merupakan jenis operasi sistem terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer instansi, akademisi, hingga kebutuhan pribadi. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Sistem operasi yang satu ini memiliki sifat open source, di mana
pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Yang keempat, ada sistem operasi Mac Operasi System. Sistem operasi Mac Operasi System atau singkatan dari Macintosh Operation System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. Yang kelima, ada sistem operasi Unix. Sama halnya seperti DOS, Unix merupakan jenis operasi sistem komputer generasi lawas yang banyak digunakan hingga menjadi cikal bakal munculnya operasi sistem masa kini. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai jenis jaringan dan pengembangannya. Jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Adapun jenis-jenis jaringan komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network, yaitu salah satu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal atau wilayah yang kecil saja. Misalnya dalam suatu gedung tersambung beberapa komputer atau dalam satu wilayah perkantoran yang terdiri dari beberapa gedung. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu salah satu jaringan komputer di dalam suatu kota dengan kecepatan transfer data yang lebih tinggi daripada LAN, yang menghubungkan jaringan LAN di beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, maupun pemerintahan. Selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network. WAN hampir sama dengan MAN, bedanya hanya pada jangkauan jaringannya yang lebih luas. Kalau MAN hanya sekitar 10-50 km saja, sedangkan WAN memiliki jaringan yang cukup luas, bahkan bisa mencakup antara negara dan benua. Dan yang selanjutnya ada PAN, Person Area Network, ada juga CAN, Campus Area Network, ada Internet, dan yang terakhir ada VPN atau Virtual Private Network. Telekomunikasi dan pengembangannya. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan menjadi 3, yaitu komunikasi satu arah, contohnya adalah televisi, komunikasi 2 arah, contohnya adalah telepon, dan komunikasi semi 2 arah, contohnya adalah SMS atau WhatsApp chat. Adapun macam-macam alat komunikasi yaitu fax, telegraf, radio, televisi, telepon, komunikasi berbasis web, dan lain sebagainya. Perkembangan sistem operasi. Di sini ada beberapa generasi. Yang pertama, generasi awal tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Kemudian generasi kedua tahun 1955 sampai 1965. Generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSIS. Kemudian generasi ketiga, sistem operasi pada generasi ini dikembangkan untuk melayani banyak pengguna. Jadi, para pengguna berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Kemudian generasi keempat tahun 1980 sampai 2000-an. Pada masa ini, sistem operasi telah menggunakan Graphical User Interface atau GUI, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Kemudian generasi selanjutnya. Pada generasi ini, mulai diperkenalkan sistem operasi yang bisa digunakan pada perangkat lain. Dapat digunakan di perangkat seperti laptop, notebook, dan netbook.
Kegunaan dan penggunaan komputer, jaringan, dan telekomunikasi berkenaan dengan bidang bimbingan dan konseling. Pertama, penggunaan komputer, jaringan, dan telekomunikasi berkenaan dengan bidang bimbingan dan konseling. Kegunaan atau komputer, jaringan, dan telekomunikasi sangatlah dibutuhkan dalam mendukung pelayanan bimbingan dan konseling, karena teknologi informasi menjadi salah satu sarana bagi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling. Setiawan Andi Palangkarya, tahun 2016. Kegunaan komputer, jaringan, dan telekomunikasi berkenaan bidang BK. Pada dasarnya, bimbingan konseling masih diartikan sebagai hubungan yang dilakukan secara face-to-face, yaitu ketika konselor bertemu dengan konseli. Namun, dengan kemajuannya zaman serta adanya kemajuan teknik informasi, saat ini tidak lagi digunakannya face-to-face, melainkan ada perangkat atau media tambahan seperti kita bisa melakukan layanan BK melalui telepon, video call, pesan singkat ataupun email, tampilan video atau presentasi melalui PowerPoint, dan sebagainya. Dan itu merupakan termasuk kegunaan komputer dan jaringan serta telekomunikasi berkenaan dengan bidang BK. Menurut Prayitno di tahun 2006, penggunaan komputer, jaringan, dan telekomunikasi berkenaan bidang BK memiliki 3 potensi komputer berbasis non-internet untuk bimbingan dan konseling. Dan ketiganya yaitu 1. Penggunaan teknologi berbasis internet dalam pemberian layanan seperti email, website, komputer video conference, sistem bulletin board, asosiasi profesional, pangkalan data, chat rooms, software berbasis internet. Dan yang kedua, itu merupakan potensi teknologi komputer berbasis non-internet seperti hasil data spreadsheet, pemrosesan kata, software non-internet. Dan yang ketiga, merupakan penggunaan teknologi komputer berbasis internet seperti jejaring sosial, misalnya MySpace, Friendster, Facebook, Twitter, Yahoo Couple, Google+, dan sebagainya.